berperan sebagai Rega dewasa. Halo guys, aku adalah Kirana sebagai saya kecil. Saya Mas Pratama sebagai Rega kecil. Halo guys, Saya Dini Rama Hairani berperan sebagai mama saya. saya Gilang Fatih berperan sebagai papa saya. Halo guys, saya Priscilla Lojaren sebagai narator dan teman saya kecil. Saya Aisyah Ginalia sebagai Gemala, teman saya. Halo guys, saya Latisha Ramania Putri berperan sebagai Miss Rina. Saya Fatin Aulia berperan sebagai Miss. Halo, nama saya Putra, saya sebagai narator dan saya sebagai supir. Bila bahagia tercipta, kenapa ada sang hitam? Bila putih menyenangkan. Kadang pertemuan yang paling biasa bisa jadi awal cerita yang tak biasa. Seperti aku dan dia, bermula dari les piano yang membosankan, berubah menjadi memori yang tak bisa terlupakan. Perlahan tanpa sadar, ada perasaan yang tumbuh. Tapi nyatanya banyak orang yang hanya datang untuk singgah, bukan untuk menetap. Ini cerita tentang kita, tentang kenangan indah yang membawa kita pada takdir yang sama, meskipun melewati jalan yang berbeda. Tentang bagaimana akhirnya kita harus merelakan sesuatu yang bahkan belum sempat benar-benar memulai. Sore hari, saya mengenakan seragam sekolah yang sudah dilepas nasinya. Membawa tas les, Pak Darmo, sopir keluarga, sudah menunggu saya di depan rumah untuk mengantarnya ke tempat les pianonya. Udah Pak. Iya aku soalnya mau latihan di sini. Saya dan Gemala mengenakan pakaian casual, membawa tas. Mereka masuk ke dalam kelas dan duduk berdampingan. Lalu mulai memainkan pianonya. Halo saya. Kamu udah main yang mana aja? Aku belum apa itu. Kamu udah apa? Belum. Coba. Coba kayak gini. Nih, kamu ke situ. Dari sini ya. Ini loh. Iya. Kita istirahat dulu yuk. Ayo. Aku lapar. Aku belum makan. Kamu udah ngerjain pada Miss Lydia belum? Udah, kamu udah ngerjain? Udah sih, cuma aku agak kesusahan. Di nomor berapa kamu udah bisa? Nomor 2. Kamu bisa? Bisa? Wih, pinter. 2. Aku nggak tahu. 2. Ya, Di pojok ruangan, Rega, anak laki-laki berbaju biru tua, sedang memainkan lagu klasik dengan teknik ules. Saya menghentikan permainannya dan menatap Rega. main apa ya? Oh, itu namanya Rega. Kamu kenal sama dia? Ada kenalin. Kamu kenal? Aku kenal. Nanti aku kenalin kalau kamu mau kenal sama dia. Enggak usah dibahas. Malam hari, Mama duduk di meja makan untuk menunggu Papa pulang dari kantor sambil membaca buku. Tak lama kemudian, Papa masuk pelan-pelan dari pintu depan dengan membawa kantong plastik berisi makanan. Ia mendekati Mama secara diam-diam. Astaga, tumben kamu pulangnya. Iya nih Mak, tadi Papa mampir dulu beli chicken katsu buat suami saya. Oh, yaudah kamu bersih-bersih dulu aja, nanti mama siapin. Yaudah, Papa ke atas dulu ya buat nanti. Iya. Mama sedang membuka makanan dari kantong sembari menatap piring. Saya turun dari tangga dengan baju tidurnya dengan rambut yang digerai. Apa mana mah?
saya. Papa. Tumben ngajarin papa. Biasanya udah bawel tadi di sini. Dari mama. Oh, datang dari mama. Kenapa hari ini? Ikan kacua. Wow. Selamat makan. Sore hari, Miss Lydia sedang menerangkan materi kepada para muridnya. Sea dan Gemala duduk bersebelahan, dan Rega duduk tepat di belakang mereka. Tiba-tiba, tempat pensil terlempar dan hampir mengenai wajah Sea. Ini ada yang lempar. Anak-anak, siapa yang lempar ini? Kenapa pada diem aja nggak mau ngaku? Siapa yang lempar? Jujur dong. Kalau sampai sekarang nggak ada yang mau ngaku, Miss kurangin nilai kalian ya. Maaf Miss, tadi saya lempar tempat pensil itu. Oh, jadi kamu yang lempar. Kenapa kamu dari tadi diem aja nggak mau ngaku? Pertengkaran kecil mereka mulai memanas. Saya berdiri, Rega pun juga berdiri. Miss Lydia mencoba melerai mereka berdua, namun pertengkaran mereka semakin heboh. Tapi sakit tahu Udah, stop. Kalian berdua keluar kelas sekarang. Suasana tegang di antara Miss Lydia dan Mama Sea. Dengan alunan musik serius, Miss Lydia duduk di meja kerjanya. Mama Sea duduk di seberang dengan ekspresi cemas. Jadi kemarin itu saya dan teman-temannya bersama mereka sudah melakukan pertengkaran di kelas dulu dan membuat kelas saya menjadi berantakan. Kayak gitu ya, Miss. Baik, saya maafkan buku tapi ini peringatan pertama untuk saya, Bu. Kalau begitu saya simpan dulu ya, Miss. Ya, Bu, silakan. Terima kasih, Bu. Suasana malam yang serius, saya duduk di atas sofa di kamarnya dengan baju sekolah yang belum ia lepas, sedang bermainkan ponselnya. Lalu Mama mengetuk pintu dan masuk dengan perlahan. Itu dia dulu. 6 tahun kemudian, kini Sea memakai seragam putih abu, membawa tas ransel. Ia berjalan pelan menyusuri halaman sekolah yang luas dan rindang. Sea terlihat kagum. Sea tak fokus mencari kelasnya. Tanpa sengaja, ia menabrak seorang siswa. Dan ternyata itu Rega. Bel berbunyi, menandakan pelajaran pertama akan dimulai, dan para murid sudah harus berkumpul di lapangan untuk mengikuti kegiatan MPLS. Istirahat sekolah, Sea dan Rega duduk di taman dekat kantin. Banyak siswa lalu lalang, mereka menatap deretan menu. Yang enak sih ya. Tapi aku mau request ya, sambal dikit aja, lu sesi nasi uduk sama kalau ada lalapan mau timur 4 slice terus sama Iya. gue lupa saya ngomong. Kalau yang pertama di SMA ada dagang. Lapar banget. Ayo kita makan. Oh. Nanti pulang sekolah tunggu gue di depan gerbang. Oke. Bel pulang berbunyi. Saya berdiri di depan gerbang, menunggu sambil main HP. Wajahnya mulai kesal karena Rega belum datang. Duh, mana sih si Rega lama banget deh. Lah, lama banget sih. Kemana aja? Sorry, tadi ada urusan dipanggil ke komputer. Udah, ayo anterin gua. Gimana? Beli ibu nggak sama bunga. Bener lu. Ibu nggak? Kenapa? Mau juga mau gue beli? Enggak, beli sendiri gue.
Mereka pun sampai di toko bunga. Suasana toko bunga yang wangi dan penuh warna. Di toko itu, Rega sangat terlihat antusias. Ia pun mencium satu persatu bunga. Iya, soalnya ini udah langka banget jadi jangan beli. Ini juga dijual. Iya. Sampai gitu. Bukan beli juga. Tapi menurut lo yang bagusnya? Bagus semua. Ini juga bunga. Tapi yang menurut lo kayak, duh ini tipe gue banget itu yang mana? Ini sih. Aku Soalnya yang bagus aja lucu. Warnanya juga. Iya mas? yang ini aja Pak. Satu doang. Masa buat ceweknya satu doang? Ya, Bukan buat saya mbak. Ini saya beli sendiri. Oh. Segini doang. ya udah. Bentar ya. Mana? Ya, dari mana? Berapa sendiri? 10.000. Oh, 20. Iya. Ya udah kamu sana. Ya. Saya dan Rega duduk berdua menunggu jemputan. Mereka mengobrol santai sembari melihat anak-anak yang sedang berlatih ekskul. Rek. Gue tuh sekarang lagi ngerasa kayak makin gede. Gue jadi makin susah. Orang yang punya hati sama gue. Lu ngerasa gitu juga? Gak tau sih, mungkin karena emang makin gede. Jadi arah atas tujuannya tuh makin beda-beda. Dan lo pernah mikir nggak kalau misalnya lo benar-benar serius ngejar mimpi lo bakalan kehilangan sesuatu yang hari ini lo sekarang? Pernah sih, cuman kayak gue tuh sebodoh amat itu sekarang. Jadi gue harus berani buat ngelawan itu semua demi mimpi gue. Rega buka email dari Berlin Music Institute yang ia terima dengan ekspresinya yang datar. Bukan bahagia, karena ia sadar akan tanggung jawab besar sedang menunggunya. Ini cara Tuhan buat ngasih gue jalan untuk menuju impian gue. Rega mengobrol dengan saya setelah pelajaran selesai. Nada obrolan yang begitu berat, namun terlihat sangat tenang. Hai Rek. Oh iya tadi. Iya. Gue mau ngomong. Apa sih? Serius banget. Gue diterima di ngasih tulang gue gak salah. Oh Jimmy, lo beneran mau bakal galang itu? Karena lo punya gue. Iya, gue juga gak tahu bisa balik kapan. Atau mungkin gue gak bakal balik. Ya, itu bisa gue balik tapi transfer jalan sampai ada. Jadi lo ninggalin gue di sini ya? Iya, gue juga mau gimana sih. Gue jangan nungguin gue ya. Gue itu nggak tahu kapan bisa balik. Gue dia orang yang sama-sama gue. Saya melihat stories temen yang posting Rega udah terbang, cuma duduk sendirian di kamarnya sambil buka buku catatan les piano lama. Sampai nanti suatu saat tanda cintaku dapat. Kenapa ada derita bila bahagia tercipta? Kenapa ada sang hitam? Gue gak nyesel pernah satu jalan sama lo. Tapi lo harus tetap jalan walau gue gak di sebelah lo lagi. Kau ajarkan aku bahagia, kau ajarkan aku derita. Kau tunjukkan aku bahagia, kau tunjukkan aku derita.
Kini 5 tahun telah terlewati. Rega yang telah menjadi pianis ternama di Berlin sukses namun hampa. Dan di Jakarta saya juga menjadi penyanyi terkenal, karir yang begitu gemilang dan juga sukses. Keduanya sukses di jalan masing-masing, tanpa pernah bertemu lagi. Walaupun masih ada bayang-bayang kenangan bersama yang mereka ingat. Takdir memang mempertemukan dan juga memisahkan mereka. Namun, takdir memberikan cara yang berbeda untuk menyampaikan kesuksesan mereka sebagai musisi. Dua insan, satu takdir.